Bab 70. Bukankah kita sudah sepakat untuk memanggilku kakek? Tatap tajam kakek Bram. Saya tidak tahu kesepakatan apa itu. Kakek Bram menghela nafasnya. Cucuku, maafkan aku. Aku yang bersalah telah menelantarkan kalian selama ini. Berilah aku kesempatan. Embun menggenggam tangan suaminya. Menyusup di sela-sela jari tangan Malvin. Pria itu tersenyum lembut pada istrinya. Mengusap punggung tangan yang menggenggamnya. Di mana orang tuaku? Dan kenapa aku dibuang? Kakek Bram sedikit terkejut. Tapi memang benar dari sanalah semua bermula. Cepat atau lambat, dia tetap harus menceritakannya. Kakek menarik nafasnya dan mengganti udara di paru-parunya. Ini pertama kalinya dia merasa tegang menghadapi cucunya. Tidak seperti Hana. Embun sangat berbeda. Ayah dan ibumu. Saya ingin kejujuran. Saya sudah dibuang. Dan jika harus kembali jangan beri saya kebohongan Tuan Bram. Ucap Embun memperingatkan membuat kakek tersentil. Baiklah, kakek menyetujui. Berjanjilah kamu tak akan membenciku. Embun menyentak nafasnya. Dulu, dua keluarga menjodohkan ibumu dengan seorang tuan muda dari keluarga terpandang. Lalu ibumu berselingkuh dengan seorang pria rendah. Kakek Bram memulai ceritanya. Embun tersenyum getir. Apa? Pria rendah? Lirihnya. Kakek Bram tidak menanggapi pertanyaan Embun. Dia lebih memilih melanjutkan ceritanya. Kami sudah memisahkan mereka. Tapi cinta mereka sangat kuat. Hingga ibumu hamil dengannya. Keluarga dari suaminya tidak terima. Dan menuntut kami. Tentu saja kami sangat marah pada ibumu. Cerita kakek Bram lagi. Tentu saja kehamilan ibumu adalah aib bagi kami. Aku mengusirnya setelah dia melahirkan kalian. Apa? Mata Embun mulai berair. Lalu kau membuang kami. Kakek Bram menelan ludahnya dengan sangat susah. Salah satu pelayan setia kami menyelipkan sebuah kalung berbandul sebagai identitas masing-masing dari kalian. Jika suatu saat nanti kami tersadar dan mencari kalian. Terang kakek. Mengusap wajahnya. Gurat sesal terlihat jelas di matanya. Embun tak lagi dapat mengontrol emosinya. Tangannya mengepal kuat. Guratan amarah jelas terukir di wajahnya. Embun marah. Dia kesal. Tentu saja. Bagaimana bisa seorang ayah mengusir anak dan membuang cucunya sendiri? Sungguh tidak bermoral. Malvin mengusap tangan Embun. Membawa wanita itu ke dadanya. Dan mengusap kepalanya. Sesekali Malvin mengecup puncak kepala Embun. Agar wanita itu tenang. Lalu di mana ibu dan ayahku sekarang? Tanya Embun dengan suara bergetar. Menatap nyalang pada kakek Bram. Kakek Bram sesenggukan. Dia menangis dalam diamnya. Embun masih menunggu. Walau hatinya bergemuruh tak sabar. Di mana ibu dan ayahku? Embun menekankan suaranya. Ibumu sudah meninggal. Tubuh Embun lemas seketika. Dia menelusupkan wajahnya ke dada Malvin. Malvin memeluknya. Mengusap kepalanya. Pria itu menghela nafasnya. Dan ayahku. Kakek Bram masih membisu. Tak mengatakan apapun. Aku tidak tahu di mana dia berada. Jawab kakek. Sejak kami mengirimnya pergi jauh. Aku sudah tak bisa melacak keberadaannya lagi. Hening sesaat. Hanya suara isakan Embun yang pelan terdengar. Malvin masih di sisinya menguatkan. Setelah agak tenang Embun bertanya. Jadi, kami dibuang karena aib. Isak Embun lirih. Maaf. Lalu kenapa kakek mencari kami? Itu. Kakek Bram menghisap udara panjang. Hidupku sudah tidak lama lagi. Ada tumor yang bersarang di otakku. Setidaknya aku tak ingin ada penyesalan. Hening sesaat. Dan lagi. Hanya kalianlah satu-satunya ahli warisku. Hahaha. Harusnya tumor bersarang di hatimu bukan di otakmu kek. Ucap Embun frontal. Dia masih sangat marah pada kakeknya itu. Tidak mungkin di hati. Kau bahkan tidak punya. Memang tepat tumor itu bersarang di otakmu. Embun. Jangan terlalu kasar. Lembut Malvin mengingatkan. Beliau orang tua. Kau ingat bagaimana kamu mengajari Kayla dan Katie untuk menghormati orang tua. Embun membuang nafas beratnya. Lalu memeluk tubuh suaminya. Menyembunyikan wajahnya di sana. Maafkan aku nak. Pinta kakek penuh sesal. Apa kakek sudah tak memiliki anak lain selain ibu? Ada. Lalu, tanya Embun. Bukankah kakek masih memiliki ahli waris lain selain kami? Anak yang tidak diinginkan ini. Aku menyesal setelah membuang kalian.
juga bersedih. Terlebih lagi, Maya adalah anak kesayanganku. Hingga aku begitu sakit hati dia sampai hamil dari pria yang tak memiliki derajat yang sama. Aku kalap dan mengusirnya. Kakek terisak mengingat semuanya. Tubuhnya sampai berguncang. Aku ditumbuhi rasa marah tapi juga rindu. Aku menyesal tapi juga masih menyimpan amarah. Hingga aku mendengar dia meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Isak kakek, aku sangat menyesal. Apalagi, aku mendapati tubuh yang terus digerogoti oleh kanker ini. Aku pun mencari cucu-cucuku yang entah ada di mana dengan bermodal kalung yang kalian pakai. Hana, sudah aku dapatkan, tinggal satu lagi tersisa. Belum sempat aku temukan. Hana sudah meninggal. Aku merasa sangat dikutuk dengan semua yang sudah aku lakukan dan aku alami. Karena itu Embun, aku mohon, maafkan aku. Maafkan kakek. Embun dan Malvin beserta kedua anak gadis mereka meninggalkan villa kakek Bram. Tanpa Embun mengatakan apapun. Dia ingin pergi dari sana dan menenangkan diri dengan melihat pesta lampion di kota sebelah. Dalam mobil hanya ada keheningan. Dengan mata sembabnya Embun menatap jalanan nanti melalui kaca pintu di sampingnya. Begitu sampai di lokasi dan memarkirkan mobilnya, keluarga kecil itu memilih tempat strategis dan tak banyak orang. Namun tetap ramai. Suara bising dan indahnya lampion yang bergemerlapan juga beberapa yang memang sengaja diterbangkan membuat pemandangan di sana sangat indah dan romantis. Tentu saja itu cukup membantu suasana hati Embun yang sedang tidak baik dan bersedih itu. Sudah merasa lebih baik, lirik Malvin memeluk bahu Embun. Terima kasih sudah membawa kami kemari. Ucap wanita itu dengan senyum teduhnya. Mal, bisakah kamu membantuku? Apapun, aku ingin mencari ayahku. Malvin menoleh menatap wajah Embun dari samping. Baiklah, Embun tersenyum menatap wajah suaminya itu. Perlahan Malvin mendekatkan wajahnya mengikis darah. Hingga dua bibir kembali bertemu. Dua lidah berperang dalam satu ruang. Seusai menonton pesta lampion mereka menginap di sebuah hotel tak jauh dari lokasi. Kedua anak gadis mereka sudah terlelap. Begitupun dengan Malvin. Dia terlelap di antar dua anak gadisnya. Mereka memang hanya memesan satu kamar dan tidur berdempetan karena hotel sangat penuh saat itu. Embun yang masih terjaga, menatap langit yang terlihat dari jendela kamarnya. Kakek, aku akan memaafkanmu. Hanya beri aku waktu. Sebelum kakek operasi nanti aku pasti ada bersamamu. Momi, Embun menoleh. Mendapati Katie berdiri di belakangnya. Ada apa sayang? Kenapa bangun? Tanya Embun mendekat. Gumam Embun. Aku terbangun tapi Momi tak ada di sana. Jadi Katie mencari Momi. Embun tersenyum. Ayo kita tidur lagi. Momi. Katie tak bisa tidur. Ayo kita jalan-jalan sebentar. Embun menatap Katie. Bocah ini lebih berpikiran dewasa. Apa dia ingin menyampaikan sesuatu? Karena itu dia mengajakku jalan-jalan. Batin Embun. Baiklah. Embun akhirnya menyetujui. Sebentar saja ya. Bab 71. Embun dan Katie berjalan-jalan di taman dekat kamar mereka. Hanya merasakan angin malam yang membelai kulit. Katie mulai bergidik karena dingin. Kamu mau masuk sekarang? Tanya Embun. Katie menggeleng. Udah mulai dingin. Embun memeluk sikunya. Momi, panggil Katie. Kiem, apa Momi beneran kembaran Momi Hana? Tanya Chet. Embun tertegun. Kamu dengar? Katie mengangguk. Semua, dengan Kai juga. Katie mengangguk lagi. Embun menghela nafasnya. Menatap pada bintang-bintang di atas sana. Tangan Katie bergerak menggenggam tangan Embun. Embun beralih memandang Katie. Terima kasih sudah menjadi momiku, ucap gadis kecil itu. Embun menatap Sayu, lalu menyamakan tinggi dan memeluk Katie. Aku menyayangimu Chet. Katie juga membalas pelukan Embun. Dedi juga. Suara lain ikut terdengar. Cati dan Embun menoleh ke arah suara bermula. Dedi, sebut Chet. Di belakangnya melongok Kai. Kai juga. Seru Embun berjalan mendekat. Kenapa kalian menyusul? Tanyanya. Kami pikir kalian pulang duluan dan meninggalkan kami. Cengir Kai. Bagaimana bisa? Dasar anak nakal. Embun mencubit pipi Kayla. Akhirnya mereka malah jalan-jalan di taman hotel itu sambil menikmati suasana malam kota. Lalu kembali tidur saat malam semakin larut. Keesokan harinya,
Keluarga kecil itu mampir ke danau di mana Embun dan Malvin pernah kunjungi. Mencari ikan, bermain air, dan berpiknik yang pasti. Di danau itu hanya ada mereka. Kita sudah membawa mereka. Apalagi keinginanmu? Tanya Malvin yang duduk di pinggiran danau bersama Embun. Anak-anak sudah asyik berdua dengan beberapa tanaman liar yang berbuah. Anak-anak, jangan jauh-jauh, seru Embun pada mereka. Yes mom, jawab mereka serempak. Terima kasih, ucap Embun. Ini menyenangkan. Lain waktu kita ajak anak-anak bermain di alam liar saja. Baiklah, mereka terlihat antusias. Menjelang sore mereka kembali. Karena esok berikutnya Embun dan Malvin kembali bekerja dan anak-anak kembali bersekolah. Selang beberapa hari, sebelum operasi kakek Bram, kesehatan kakek menurun. Malvin dan Embun segera berlalu ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, kakek Bram sedang dalam perawatan medis. Dengan beberapa selang di tubuhnya, apa dia akan baik-baik saja? Tanya Embun dengan sorot mata sedih menatap kakek Bram yang terlelap. Tentu, jawab Malvin. Aku belum mengatakan apapun padanya. Setidaknya, aku ingin dia tahu aku sudah memaafkannya. Tenang saja, kita pasti punya kesempatan itu. Memeluk pundak Embun. Terima kasih karena sudah selalu ada di sisiku Mal. Malvin mengulas senyum. Ingatlah selalu aku suamimu. Embun menyenderkan kepalanya di dada Malvin. Ia sungguh merasa beruntung memiliki suami seperti Malvin. Mal, diam. Bagaimana dengan pencarian ayahku? Tanya Embun. Berdasarkan informasi yang sudah kami gali dari kakek dan beberapa pelayan sebelumnya, kita sudah ada beberapa petunjuk. Jelas Malvin. Benarkah? Embun menatap wajah Malvin. Ayahmu masih di sini. Benarkah? Tunggulah sebentar lagi. Ucap Malvin tersenyum teduh. Beberapa hari setelahnya kondisi kakek Bram semakin menurun. Dokter pun sudah semakin angkat tangan. Sudah tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tumor itu sudah sepenuhnya bersarang di kepala kakek. Malam itu Embun menggenggam tangan kakeknya. Ia mencoba memberinya kekuatan. Kakek, kami sudah memaafkanmu. Kami sudah sangat senang kakek mau mencari kami. Kakek, kami menyayangimu. Lirih Embun yang duduk di samping berangkar. Tangan hangat Malvin menyentuh pundaknya. Tidurlah. Kamu sudah siaga terus menjaganya. Istirahatlah. Biar aku yang menggantikanmu. Embun menoleh menatap suaminya. Lalu mengulas senyum tegar. Aku baik-baik saja. Istirahat Embun. Nurut ya sama suami. Ucap Malvin lembut. Baiklah tuan suami. Embun beranjak dari duduknya. Dan berpindah ke sofa di ujung ruangan. Aku istirahat di sini saja. Ucap Embun lalu merebahkan diri. Sementara Malvin menggantikan posisi Embun duduk di atas kursi dekat berangkar. Waktu berjalan. Dan belum ada tanda kakek sadar. Di lokasi lain, Danu masih menginap di rumah Yura. Danu pun masih setia menunggui istrinya dari sore sampai pagi. Lalu pergi bekerja. Apa yang mengganggu pikiran Anda, Pak? Tanya salah satu karyawannya. Tidak ada. Jawab Danu singkat. Anda terlihat muram. Tanyanya lagi. Seperti orang yang sedang banyak pikiran. Danu diam tidak menanggapi. Karyawannya pun akhirnya memilih pergi. Yogi, panggil Danu menggantikan karyawan yang tadi menanyainya. Iya Pak, kamu tahu cara menyembuhkan orang depresi? Tanya Danu tiba-tiba. Yogi tertegun. Bawa saja ke rumah sakit jiwa. Saran Yogi. Apa? Danu tercenung tidak senang. Sakit itu harus diobati Pak. Terang Yogi santai dengan senyuman. Aku tahu. Balas Danu memalingkan wajahnya. Dia sudah minum obat. Lanjut Danu tanpa menoleh. Kalau begitu, cobalah ajak dia berinteraksi. Sudah. Terlihat berpikir. Coba cari tahu apa penyebabnya depresi. Bila sudah bertemu cobalah atasi dengan itu. Semua butuh proses. Pelan-pelan karena ini menyangkut mental Pak. Tapi saran saya sebaiknya dibawa ke RSJ saja. Sambung Yogi. Para dokter di sana lebih tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Ucap Danu.